Right, balik lagi guys di um, bagian paling terakhir dalam playlist ini. Gue mau kasih contoh ke kalian tentang false breakout dan breakout. Ini kita tarik di sini saja. Oke. Jadi apa sih itu false breakout? Apa itu breakout? Breakout adalah ketika harga kita tahu ini support, kita tahu ini resistance, dan harga bergerak mengikuti kedua batasan ini lalu menembus salah satu. Ini yang dinamakan breakout ya. Video sebelumnya gue juga udah jelasin secara singkat, cuman di dalam video ini gue akan jelasin lebih detail gimana cara kalian bisa trade breakout. Oke. Eh, contoh lain. Contoh lain breakout dalam trend line, nanti gue akan kasih contohnya langsung dari chart. Harga bergerak lalu tembus, ini dinamakan breakout. Oke. Ketika harga breakout, ketika harga breakout, most likely harga itu, jadi gini, ketika harga bergerak di titik sini, ketika harga bergerak sini, ini resistance kan? Ini resistance kan? Ini resistance. Oke, ini resistance, tapi ketika harga nembus ke atas, yang tadinya resistance akan berubah menjadi support. Paham? Oke. Yang tadinya resistance akan berubah menjadi support. Makanya seringkali kita akan lihat bahwa harga akan turun menguji support ini, dan sama kayak teori-teori sebelumnya, ketika harga mendekati support atau resistance dia akan mantul lalu menguji lalu baru naik. Oke. Ini yang dinamakan breakout. Dan ini menguji ini yang dinamakan dengan retest, atau bisa dibilang koreksi harga. Retest itu sama aja. Oke. Jadi ketika dia nembus yang tadinya resistance berubah jadi support, yang tadinya support berubah jadi resistance. Contoh, harga begini, lalu dia menuju support, dia breakout, ini jadi resistance. Yang tadinya support sekarang berubah menjadi resistance. Iya dong, soalnya dia ada di atas harga, nggak mungkin support di atas harga. Oke, sekarang kan harga di titik sini, lalu harga ketika breakout dia akan mengetes, lalu kalau memang ini support dia akan mantul. Maksudnya ini resistance, yang tadinya support dia akan mantul kayak gitu. Oke. Apa itu false breakout? False breakout itu ya dengan namanya false breakout. Harga gerak, dia nge-breakout, lalu kita pikir ini breakout. Oke, lalu dia masuk lagi ke area itu. Jadi ini yang tanda-tanda menggocek lah. Itu namanya false breakout. Ya, contoh trend line gini, naik, breakout, malah turun lagi, masuk di area itu lagi. Oke, prinsipnya sama semua. Nah, di kesempatan kali ini gue akan tunjukin juga cara gimana gue gambar trend line, support, resistance kayak gitu. Oke, contoh. Ini gue ngambil random aja. Misalnya dari di sini ya. Di sini harga tuh naik turun, naik turun. Berarti di area sekitar sini ini adalah sebuah support. Di area sini ini sebuah support, resistance, sorry. Lalu di sini harga turun, mantul naik. Berarti di area sini ini sebuah support. Ya, ini sebuah support. Berarti ketika harga turun, mantul naik, ini support, terus mantul turun, ini resistance. Dia turun, dan lihat apa yang dilakukannya, dia menembus, lalu dia retest, dia masuk lagi, dia nguji lagi, dia retest lagi, lalu dia baru turun. Ini yang dinamakan breakout, retest, baru turun. Ini yang tadi gue tunjukin. Oke. Dan ini, lihat,
berapa kali harga nguji yang tadinya support terus harga nembus udah jadi resistance. Lihat berapa kali harga nguji 3 bahkan 4 atau bahkan 5 di sini kecil. Oke, karena saat harga tembus, oke, saat harga turun, yang tadinya ini support udah jadi resistance. Oke, ketika harga turun, jadi harga tembus, ketika harga mendekati zona itu dia mantul, dia mantul, dia mantul, dia mantul, seperti itu. Jadi kalau dari sini kita bisa sell ketika harga breakout, lalu dia mencoba untuk retest, oke, untuk ngetes yang tadi yang zona ini tuh nahan gak sih? Kita bisa sell di sekitar sini, stop loss di atas sini. Kenapa di atas ini? Karena ini resistance sebelumnya, oke. Karena ini resistance sebelumnya. Jadi kalian bisa taruh di sini atau bahkan taruh di bawah atau tunggu saat harga benar-benar mantul, lalu kalian entry di titik sini, stop loss di atas, di sini, di atas saat dia mantul. Gue lebih suka cara ini, kayak gitu. Cuman harus lebih sabar. Oke, lebih sabar, kayak gitu. Turun, take profit bisa di sini, bisa di banyak lah kalau take profit mah. Oke, yang penting stop loss kalian itu lebih penting. Take profit tuh itu urusan nanti. Jadi ini contoh pertama. Lalu harga turun, lalu naik lagi, mantul. Kan soalnya kan kita tahu kan, ini tadi support berubah jadi resistance. Berarti ini ketika harga naik ke sini, ketika harga naik, berarti kita tahu ini ada resistance nih tadi di area ungu ini. Ya udah kita siap-siap sell. Ketika dia beneran mantul, kita stop loss, entry di candle yang mantul ini nih. Entry, stop loss, itu. Lalu di sini ada harga mantul. Harga mantul, berarti ini ada support. Oke, berarti tadinya kita jual di sini, take profitnya di sini dong. Oke, karena di area sini harga akan mantul. Jadi kita akan jual di area sini. Jadi ketika harga turun, udah nyampe area sini, deket-deket sini, kita jual. Saat kita jual, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa beli. Kenapa beli? Karena ini area support. Kita berpendapat bahwa harga akan mantul. Oke. Jadi mungkin ini ada contoh loss ya. Ini ada contoh loss, gue akan gambar sedikit lebih jelas di sini. Oke, ini kan support kita kan. Lalu harga turun di sini. Nah, dia mantul naik kan di sini. Berarti kita entry di sini, stop loss di bawah sini. Oke. Dan tapi dia nggak langsung mantul naik. Dia turun dulu, nge-trigger stop loss kalian, baru naik. Oke. Ini kalian bebas bisa sebutnya market stop hunt atau gimana pun itu, yang penting ini loss. Oke, karena nggak akan setiap kali itu profit, nggak akan. Oke, ini salah satu contoh trend line. Gini ya trend line ya, nggak terlalu rapih. Ginilah secara, atau kalian bisa gambar gini. Kalau mau rapi dikit, inilah ya gini. Harga bergerak, oke, lalu turun. Di setiap titik-titik ini kita tahu, oke, di sini ada support. Berarti kita tahu juga di sini kita bisa buy. Soalnya kan ini harga mantul nih, mantul di sini. Lalu pas harga kesini lagi, oke, kita tahu ini support. Ya udah, buy saat mantul, masuk di sini, stop loss di bawah sini. Targetnya mana? Targetnya itu garis diagonal ini. Karena ini resistance kita. Ini resistance kita, oke. Berarti saat harga menuju sini, kita akan beranggapan bahwa harga akan mantul turun karena ini resistance. Oke, kita udah jual. Habis kita jual, ternyata harga tembus. Ya udah, jangan takut. Berarti ini ilmu breakout. Ketika harga breakout, tunggu pantulan. Nah, ini baru mantul, ya udah, baru kita entry, stop loss di bawah pantulan. Ingat, kayak gitu. Take profit, dia bisa take profitnya bisa di
resistance ini resistance kan tadi kita gambar zonanya, atau juga bisa di sini bebas gitu. Oh, itu kalian lah gitu. Oke, di sini ada support lagi. Ya, ada support. Oke, di sini ada support. Nah, ini contoh bagus lagi nih. Harga mantul, turun, mantul kan? Oke, kita buy. Stop loss. Ternyata harga turun. Kita loss. Ya udah. Oke. Kalian juga harus mikirin harga tuh dari dulu tuh masih dalam keadaan downtrend. Di sini. Oke, masih turun. Jadi, saran gue adalah apa? Trade with the trend. Oke, kalau misalnya ada opportunity buy gimana? Boleh. Cuman kalau mau aman gimana? Ya tunggu opportunity sell. Kenapa opportunity sell? Karena dalam gambaran besarnya harga tuh masih turun. Oke, kita tinggal trade with the trend. Oke, trade with the trend gitu lagi. Tapi di sini kan kita bisa bilang ini harga uptrend sementara. Mungkin kalian bisa bilang, nah di saat sini harga uptrend sementara sini. Ya udah, kalian cuma trade pas di sini aja. Mungkin pas di sini ini kan kita tahu ini area support nih. Di sini kita tahu ini area support. Jadi ketika harga mendekati area support dan kita tahu ini lagi uptrend singkat. Oke, jadi kalian bisa buy kayak gitu. Cuman amannya gimana? Ya trade with the trend. Dan gue sampai sekarang juga trade with the trend. Oke, lebih enak sabar. Sabar, tunggu oportunitas yang sejalan sama tren kalian, baru kalian eksekusi. Kayak gitu. Gue akan kasih contoh. Gue harap breakout semua cara masuk trade ini udah jelas ya. Ini simple, bener simple. Gue cuma gambar dengan kotak dan garis. Gak usah pakai indikator ribet-ribet. Karena gue sendiri juga pusing kayak gitu. Gue akan kasih contoh false breakout. Di sini mungkin. Enggak deh. Mana ya? Oke, di sini deh. Ada tren. Ini nggak terlalu jelas ya. Enggak ya, ini contoh bagus. Mana false? Oh, ini false breakout nih. Oke. Kita tahu nih. Harga gerak mantul. Oke, berarti kita tahu di area sini adalah sebuah resistance. Oke. Nah, ketika harga tembus lalu retest, ini retest kan? Kita akan buy dong. Kita akan buy stop loss di bawah, lalu aim di atas. Nah, ini contoh false breakout tuh gini. Dia habis naik, kita berharap breakout malah tembus ke bawah ke neraka ketujuh tuh, turun dalam bener kayak gitu. Oke, cara hindarin false breakout gimana? Menurut gue sendiri gak ada ilmu pasti kalian bisa ngehindarin false breakout, karena bisa aja market maker alias tanda kutip bandar itu nge-stop hand kalian, artinya emang disengajain gitu. Bandar tahu stop loss lu di mana dan bandar akan trigger stop loss itu. Nah, tapi cara yang menurut gue dulu gue pakai lumayan oke, itu adalah bersabar, benar-benar bersabar gitu. Gini, contoh kayak gini, bersabar dan tunggu koreksi harga. Oke, kita lihat follow through dan koreksi harga kayak gitu. Ini sebenarnya contoh yang gue akan ambil kalau gue pakai strategi breakout. Ini contoh yang gue akan ambil. Kenapa gue akan ambil buy di sini? Karena harga breakout dengan follow through, lalu retest, mantul nih cukup baik. Ini gue akan buy. Tapi ya memang loss, market kayak gitu. Dan kalian juga bisa pairing breakout ini dengan indikator-indikator lain mungkin untuk mengkonfirmasi apakah dia false breakout beneran atau enggak. Nah, ini contoh false breakout di sini. Oke. Ini di sini kita tahu ada resistance ya. Harga naik mantul, naik mantul, naik mantul, naik mantul. Dan di sini naik mantul. Di sini naik. Nah, ini dia udah bisa dibilang follow through-nya nih nggak ada. Follow through itu artinya apa sih? Follow through itu artinya harga nembus naik, expand away,
lalu retest. Ini yang namanya kan follow through nih, gerakan ini. Oke, mau expanding, mau follow through bebas lah. Pokoknya kalau mau breakout tuh sabar, tunggu harga naik, lalu turun. Oke, ini nggak nutup kemungkinan harga bisa gini. Dia naiknya cuma dikit, lalu retestnya kecil banget, lalu naik tinggi. Ya nggak menutup kemungkinan. Cuman saran gue itu kita lebih sabar untuk menunggu setup-setup yang kita mau. Oke, yang lebih jelas lah. Dan pair tuh masih banyak banget. Ini kalian bisa lihat di kanan. Kalian bisa cek-cek setiap kali satu-satu. Kayak gitu. Ini naik nggak ada follow through, turun. Nah ini easily gue akan tahu ini false breakout. Kenapa? Karena nggak ada follow through pertama. Kalau nggak ada follow through ya ngapain nyari retest gitu. Gue akan cari breakout yang bagus. Nah ini juga sedikit loss di sini. Ini loss juga nih. Breakoutnya sangat bagus. Follow through. Lalu kita akan tunggu sebuah retest. Mantul di sini nih. Oke, mantul di sini. Ini dia retest. Gua buy, stop loss di bawah, tapi namunnya sayang sekali loss kayak gitu. Nggak apa-apa, emang ini tuh trading tuh kayak gini. Nah nih, contoh yang bagus. Oke, kita tahu ini support, area sini support. Oke, tuh areanya supportnya align tuh sama kotak ungu yang tadi gue udah gambar. Padahal gue nggak lihat di kiri ini. Kenapa? Ya ini technical analysis. Kita tuh selalu mengikuti history. Ya, tadi gue nggak lihat di kotak kiri ada support yang tadinya support jadi resistance sekarang. Oke. Ya ini harga react kepada history gitu. Nah, ini. Di sini kita tahu ada support. Kenapa harga mantul naik? Mantul naik. Lalu di sini harga turun. Turun. Wah, bagus nih turun with follow through. Ya udah, sekarang apa yang kita lakukan? Tunggu pantulan. Ini dia retest baru turun. Oke. Dia turun sampai mana tuh? Sampai sini. Stop loss di atas setelah pantulan sampai target serah. Oke, target itu gimana cara nentuin target? Lihat aja historisnya. Kalau misalnya nggak ada historis, ada indikator namanya Fibonacci gitu, kalian bisa tahu itulah. Itu nggak terlalu penting lah, gue nggak terlalu suka kayak gitu. Oke, yang penting kalian manage trade-nya well. Yang penting itu risk management kalian sama position size kalian. Udah. Oke. Contoh kayak gini. Ah, nih, contoh lain. Nih. Sorry. Oke, sini. Ini sebuah support, bener kan? Sebuah support, dia mantul, mantul, mantul. Oke, jadi kalau price kesini dia mantul dong. Ternyata dia breakout. Nah, ini yang gue ngomong. Lihat, betapa kecil koreksi harganya. Bahkan bisa dibilang ini nggak koreksi. Oke, maksudnya nggak ada retest. Lihat, dia breakout, lalu koreksinya cuma segini, turun. Oke. Jadi, ini bisa diabaikan. Bahkan kita bisa bilang bahwa harga tahu-tahu turun menembus tanpa koreksi. Lalu dia nggak pernah koreksi sampai zona ini, kita lihat tuh. Tuh, dia masih turun dalam. Dia nggak koreksi sampai zona ini. Berarti ilmunya salah dong. Ya enggak. Enggak, harga di market tuh ingat nggak ada yang fix, nggak ada yang objektif, semuanya subjektif. Jadi kalau misalnya di sini, waduh nggak ada retest, gimana dong? Waduh sedih, terus harganya udah nyampe ke neraka ketujuh. Ya nggak apa-apa, gak usah sedih, masih banyak setup lain. Nih kalau bisa trade ini, ketika harga di sini turun, mantul, oke, di area sini ada resistance. Lalu ke sini resistance lagi, ya udah tuh dia turun makin dalam. Kalian bisa ikutin trennya, karena trennya emang downtrend kan. Nah di sini juga gampang kan trading itu. Di sini harga mantul, oke, sini support. Berarti ketika harga ke area dekat-dekat sini, dia akan mantul. Oke, di sini benar. Entry, stop loss, mantul, dapat profit. Bener-bener cuman kayak gitu, ya, trading itu. Kalian gak usah pentingin teknikal, gak usah pentingin cari teknikal mana yang paling bisa ngasilin cuan, profit gitu. Yang penting ingat position size, risk management. Gue akan kasih satu contoh false breakout lagi deh. Nah nih false breakout nih. Di sini kita tahu ada sebuah resistance, ya. Lalu harga udah mendekati ini. Nah sekarang kita bingung, apakah harga akan mantul ke bawah atau breakout? Ya udah, kita tinggal patiently waiting. Oh ternyata harga nggak ada follow through. Oh ya udah, dia mantul ke bawah.
Ya udah kita tahu, kita entry, stop loss di atas high-nya, take profit bisa di support ini. Ini kan harga mantul nih, terus harga mantul, di sini support dong. Nah, take profit di sini. Kayak gitu. Yang penting risk reward kalian juga bagus. Nah, lihat nih. Ini ada zona support di sekitar sini. Duh. Nah, sini, ya kan. Harga mantul, mantul berarti di sini sampai kanan-kanannya itu support. Lihat betapa udah berapa hari itu padahal. 21 udah mau 2 minggu, udah 2 minggu lah. 2 minggu harga masih tahu bahwa di sini ada support historis. Makanya harga mantul naik sampai tinggi banget tuh. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin berarti kita bisa tarik sampai 2012 dong support. Bisa, terus akan mantul dong. Mungkin. Oke. Jadi kalau kalian bilang, "Oh, ini ada support dari Juni 2019, akan mantul dong." Mungkin. Ini ada support dari Juli 15 2019 akan mantul dong. Mungkin. Ini ada support dari kemarin akan mantul dong. Mungkin. Semua jawabannya itu mungkin. Gue nggak akan bisa bilang iya mantul. Oke, itu yang gue mau keep in mind. Gue mau kalian keep in mind. Nih, contoh lagi di sini. Lihat berapa lama harga masih respect support ini. Berapa lama tuh? 7 September sampai Oktober, hampir sebulan lah. Sebulan. Dia masih nge-respect lalu dia naik tinggi. Kayak gitu. Mungkin nggak mantul, mungkin. Mungkin nggak tembus, mungkin. Semuanya mungkin. Oke, yang penting kalian patiently waiting, enter the trade, trust your system, position size yang benar, risk management yang benar. Udah. Oke, sesimpel itu trading. Bener-bener sesimpel itu. Cuman banyak orang di luar sana yang mempersulit hal-hal kayak gini. Yang susah apa, B? Psychology. Kalian battle with your own self. Mungkin kedengarannya aneh, kedengarannya lebay, kedengarannya kayak di film-film, tapi cobalah trading. Lalu kalian akan tahu kayak gitu. Jadi itu aja video terakhir dari playlist ini. Gue harap kalian udah dapat ide gimana cara trade, atau kalian bahkan bisa trade. Oke, gue akan seneng banget kalau misalnya video-video ini berguna. Oke, jadi balik lagi dari semua apa yang gue ajarin, ini apa yang gue telah pelajarin. Oke, jadi gue bisa aja salah. Gue masih seorang murid, masih ada mentor-mentor yang gue masih look up to, dan gue selalu akan look up to. Dan gue setiap hari masih belajar, kesalahan gue juga masih banyak. Tapi makasih banget udah nonton playlist ini. Gue bener-bener harap playlist ini berguna buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah atau tanya di Instagram gue. Jadi itu aja. Kalau ada saran juga boleh kasih tahu gue, saran video atau gimana-gimana. Oke, makasih banget udah nonton. Semoga kalian bisa dapet cuan yang banyak. Makasih.